Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Video kali ini berhubungan dengan otomotif ya. Saya ingin sharing-sharing jadi pengalaman saya untuk penggantian pentil pada Nepal R13 AC mobil ya. Jadi kendalanya itu ada bocor halus dari pentilnya dan saya rasa itu harus dilakukan penggantian. Yang pertama kita akan melakukan pengurusan karena saya di sini tujuannya selain daripada mengganti pentil juga menguras atau membuang dulu freon yang ada di sistem ya. Ya meskipun sekarang sudah ada alat untuk mengganti pentil tanpa harus menguras atau membuang freon. Jadi kita yang saat ini kita lakukan adalah membuka pentil dengan alat manual saja. Jadi saya buka dengan menggunakan alat pembuka pentil. Kemudian kalau misalnya teman-teman masih susah pakai alat bantu pinset atau tang jepit ya, saya melakukan penggantian dua di port suction sama discharge atau isap sama buang. Jadi kendalanya adalah setelah saya buka ternyata pernya itu agak sudah mulai melemah. Jadi saya coba ganti. Ada kemungkinan juga di o-ringnya juga sudah getas. Jadi ada bocor halus dari situ. Dan saya pastikan untuk yang pentil baru nih sudah bagus ya. Jadi pas dites pernya itu lumayan agak keras. Lalu kita masukkan lagi si pentilnya ke rumah si nepalnya nih ya. Jadi ukurannya sama ya antara nepal discharge sama suction. Jadi setelah kita pasang, kita kencangkan ya sekuat mungkin, tapi jangan sampai patah juga nanti jadi PR. Nah setelah itu kita akan lakukan pemakuman sistem AC karena kan kita tadi buang freon ya. Jadi kita vakum terlebih dahulu. Nah berhubung saya nggak punya alat untuk vakum yang proper, saya menggunakan alat vakum yang saya rakit dengan menggunakan kompresor bekas kulkas. Ya worth it sih lah gitu ya. Meskipun ini bukannya nggak proper, ini maksudnya nggak eye catching. Jadi kelihatannya nggak bagus, tapi ini berfungsi lah untuk membantu proses pemakuman. Oke, untuk proses pemakumannya seperti biasa, seperti umumnya kita memvakum dengan menggunakan alat vakum ya. Jadi untuk yang selang merah saya hubungkan ke portnya si high pressure dan selang biru ke low press. Dan yang kuning ini saya masukin ke vakum nih. Jadi saya buka dulu untuk yang biru, kemudian yang merah. Ya sebenarnya kalau misalnya salah satu aja juga udah cukup. Tapi biar lebih afdol, saya buka dua-duanya kerannya, keran biru dan keran yang warna merah. Kita tunggu vakum selama kurang lebih 15 atau 20 menit ya. Jadi semakin lama ya semakin bagus juga gitu. Jadi harapannya kandungan udara yang ada di oli atau di sistem itu bisa terbuang. Oke, setelah itu kita langsung masukkan aja ke nepal yang kuning itu, ke freon. Saya menggunakan freon kalengan ya. Tadi mereknya teman-teman bisa lihat juga. Dan saya juga sudah pakai ini cukup lama. Oke, untuk membuang sisa-sisa udara yang ada di selang kuning, kita buka terlebih dahulu ya selangnya sebelum nanti kita masukkan ke sistem. Jadi kan selang kuning itu kan lumayan agak panjang, jadi masih ada kandungan udara, kita buang dari situ dengan menggunakan tekanan dari freon. Nah setelah itu kita buka keran yang biru karena kita memasukkan freon itu melalui saluran hisap atau low press. Oke, setelah dirasa cukup, jadi ada tekanan dulu supaya nanti si sensor pressernya itu bekerja ya. Jadi kalau misalnya si sistem ini nggak ada tekanan, jadi dia nggak akan bisa nyala tuh sistem AC-nya tuh meskipun mobil dalam keadaan hidup. Jadi kalau teman-teman misalnya vakum kosong, kemudian mencoba nyalain, nah itu nggak akan nyala karena itu ada proteknya. Jadi harus ada tekanan sedikit minimal untuk mengaktifkan si sensor. Nah setelah itu kita coba untuk nyalakan mesin, biarkan idle dulu beberapa saat. Setelah agak lumayan panas baru kita nyalakan sistem AC. Nah di sini kita bisa lihat tekanan dari low press dan high pressnya. Kalau misalnya kurang bisa kita tambahkan. Nah, pengisian ini disesuaikan dengan porsinya masing-masing ya. Jadi beda kompresor atau beda sistem AC, beda juga nih takarannya nih. Ya umumnya sih
kalau dari para sesepuhnya AC ya low pressnya itu sekitar 35 sampai 40 lah ya. Kemudian untuk high pressnya antara 150 bisa sampai 250. Nah, setelah saya cek di sini tekanannya sudah stabil di low press di sekitar 35 psi dan high pressnya di 150 sih ya, lumayan sih, agak minim. Dan ini kompresornya baru nih ya, waktu itu baru ganti ya, udah ada setahunan lah. Oh ya, ini mobil saya Xenia 1000 yang waktu itu tempo hari saya sudah kasih extra fan juga nih, videonya ada di kanan atas ya kalau teman-teman mau lihat. Oke, kita cek dulu di sini sampai dia cut off untuk sistem AC-nya. Jadi kemungkinan tadi sih sudah cut off ya. Jadi kita pastikan pas kebetulan juga. Oh ya, ini karena idle, RPM juga nggak begitu tinggi ya, sekitar di bawah 1000 ya. Jadi setelah digasnya ditarik baru dia mau cut off. Dan BTW saya melakukan pengecekan ini pada siang hari, tengah hari, bolong panas. Jadi cut off-nya agak lumayan lama. Posisi AC ada di nomor 2 dan temperatur ada di setengah kurang sedikit lah gitu. Oke, ini kalau teman-teman bisa lihat sudah cut off mesinnya ya. Maksudnya mesinnya, kompresornya sudah cut off. Oke, itu sudah cut off ya kan. Oke, ini sudah cut off. Kemudian cut bukan cut on sih, onnya itu lama. Cut onnya itu cepat, maksudnya dia lama. Oke ya, kita di sini kita pantau terus. Jadi ada penurunan pressure nggak atau penurunan tekanan nggak setelah kita ganti pentil. Kemudian dicek lagi untuk kebocorannya apakah sudah terselesaikan atau masih ada kendala lain ya. Jadi untuk saat ini ya proses perbaikannya tuh ya seperti ini. Kayak ini siang hari kita coba dulu ke kabin. Karena saya belum punya alat termometer, jadi saya belum bisa untuk memvisualisasikan ke teman-teman ini berapa derajatnya suhu output yang ada di blowernya ya. Jadi ini udah cukup dingin ya, sudah posisinya juga tadi sudah di posisi blowernya 2, kemudian untuk suhunya itu ada di setengah kurang sedikit lah. Oke, setelah itu kita rapikan. Kalau misalnya udah pasti nih nggak ada kendala, kita cabut saja untuk selang low press dan high pressnya. Kemudian jangan lupa pentilnya tuh ditutup ya, ditutup, pentilnya ditutup yang low press maupun yang high press. Kemudian kita pastikan untuk nggak ada alat-alat yang tertinggal di atas mesin nih. Khawatir nanti kalau misalnya ada kunci atau ada tang masuk panbel kan agak repot. Oke, kita cek di sini ada embun, kan ada embun kondensasi, berarti memang pipanya itu sudah dingin. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang kurang atau misalkan ada yang salah dari informasi yang tadi barusan saya informasikan ya, mohon untuk koreksinya ya. Apapun itu ya, mau pahit mau manis saya terima, yang penting koreksinya membangun supaya nanti informasi ini bisa teman-teman dapatkan ya. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Saya Ocit85 pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.